Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang masih Allah berikan kepada kita sampai siang ini, sehingganya kita bisa hadir di Masjid Agung Nurul Iman ini guna melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Harapan dan doa kita tentunya semoga kedatangan kita siang ini, ibadah yang kita lakukan saat ini, semoga bernilai di hadapan Allah dan diterima sebagai amal soleh di sisinya. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihah. Ketika seorang hamba berharap ingin berjumpa dengan Allah, maka perjumpaan itu akan terjadi. Pertanyaannya, bagaimana cara agar perjumpaan dengan Allah itu bisa terwujud? Maka Allah mengajarkan kepada kita, falyamal amalan salihah, maka beramal solehlah di dalam hidup dan kehidupan. Maka oleh sebab itu, Bapak Saudara jemaah Jumat, doa dan harapan kita kepada Allah, semoga setiap ibadah yang kita lakukan bernilai di hadapan Allah sebagai amal soleh di sisinya. Selawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa Allah curahkan dan sampaikan buat junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak saudara jemaah Jumat yang Allah muliakan, pada kesempatan yang berkah ini kembali khatib ingatkan kepada kita bersama, pada masanya setiap kita akan kembali kepada Allah. Maka pada saat itu terjadi, pangkat jabatan tidak bernilai, uang banyak tidak dipandang, segala fasilitas mewah yang kita punya, satu pun tak dapat menolong kita di hadapan Allah. Lalu apa yang akan kita bawa? Fatazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Maka bekal satu-satunya menghadap Allah itu hanyalah ketakwaan. Manusia mulia bukan karena hebatnya, manusia mulia bukan karena uang dan pangkat jabatan yang disandang, tapi kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah tergantung seberapa tinggi takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Bapak saudara jemaah Jumat yang Allah muliakan, di dalam kitab usul fikih diceritakan, al-alam mutagayyar, alam itu berubah,
kullu mutaghayyar, hadis. Dan setiap yang berubah itu baru. Waktu berganti, musim berubah, bulan berganti tahun, tahun pun berganti, semua itu sudahlah kepastian. Cepat atau lambat semuanya akan berubah dan akan berganti. Jangankan yang ada, jangankan yang kita pandang, bahkan diri kita sekalipun pada masanya akan hilang, akan kembali kepada Sang Pencipta. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu Nabi mengingatkan kita di dalam kitab Fathul Bari Basir, Sahih Al-Bukhari, Nabi Muhammad mengingatkan kehidupan dunia hanyalah diibaratkan sebagai seseorang yang sedang berjalan, kemudian lelah datang, penat datang, kemudian dia berhenti di satu tempat untuk menghilangkan rasa lelahnya. Setelah penat itu hilang, letih itu pergi, perjalanan pun dilanjutkan kembali. Maka para ulama kita menjelaskan tentang pesan Nabi ini. Apa pesannya? Dunia itulah berteduh, sedangkan perjalanan yang dilakukan itulah akhirat. Berteduh tak lama, berhenti sebentar, menghilangkan penat tidak butuh waktu panjang. Itulah dunia. Maka perjalanan panjang, perjalanan jauh, perjalanan yang ditempuh setelah istirahat, itulah akhirat kelak yang akan sama-sama kita lalui dan kita jalani. Maka oleh sebab itu Bapak Saudara jemaah Jumat, kalau tidak ingin di dunia ini kita kalah nanti di akhirat, kalau tidak ingin di dunia ini kita nanti tidak membawa apa-apa ke akhirat, maka Nabi Muhammad mengingatkan kita agar selamat hidupmu ada 5 hal yang mesti kau ingat dan kau jalankan dalam hidup ini. Yang pertama kata Nabi, kalau ingin kita selamat, maka bekal dan modalnya adalah muahadah. Ingatlah akan perjanjianmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita yang ada sebelum lahir ke dunia, di dalam perut ibunda, kita telah berjanji dengan Allah. Apa janji kita? Alastu bi rabbikum? Qalu bala sahidna. Allah tanya kepada kita, apakah engkau yakin aku ini Tuhanmu? Apa engkau benarkan aku ini Tuhanmu? Maka setiap kita yang ada siang ini menjawab dulu, qalu bala sahidna. Kami yakin dan percaya ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Lalu Allah buktikan Pak, Allah buktikan kalau Allah itu Tuhan. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah tak pernah ingkar janji. Allah lengkapi semua kebutuhan kita. Kita bisa melihat karena Allah, kita mendengar karena pendengaran yang Allah berikan, kita dihormati, kita dipandang, kemana kita pergi kita disambut dengan luar biasa. Semua itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pertanyaannya, apakah janji yang sudah kita tulis dengan Allah kita tepati seperti Allah menepati janjinya kepada kita? Apakah kita berlaku sebagai seorang hamba, atau malah kita yang memperlakukan Allah sebagai hamba kita? Apa buktinya Pak? Ketika muazzin mengumandangkan azan dengan sangat merdunya, waktu zuhur telah masuk, waktu Jumat telah tiba. Jam berapa kita masuk ke dalam masjid ini? Kalaulah Bapak masuk setelah khatib naik ke atas mimbar, Bapak baru masuk ke dalam ini, maka hilang Jumat Bapak. Apa maknanya? Kalaulah seorang hamba dia yakin dan sadar kedudukannya sebagai seorang hamba, maka dia akan menepati janjinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu Bapak Saudara jemaah Jumat yang Allah muliakan, setiap kita yang ada pada masanya akan mempertanggungjawabkan setiap janji yang telah kita tekan dengan Allah. Kullukum ra'in wa kullu mas'ulun ar-ra'iyatih. Pada masanya setiap itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pesan yang pertama, kalau kita berjanji dengan Allah, janji itu pasti Allah Tuhan kita, kita adalah hamba Allah. Apa maknanya? Seorang hamba harus taat dan patuh kepada Tuhannya. Bukan kita yang berlagak seperti orang yang hebat, hidup di atas dunia yang semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua, kata Nabi, kalau ingin selamat, maka bekal dan modalnya adalah mujahadah. Bersungguh-sungguhlah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup dan kehidupan yang kita jalani, maka tugas utama adalah mengabdi, menghambakan diri, beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, apakah bekal untuk akhirat kita sudah serius kita menjalani atau belum? Padahal untuk dunia, berapa banyak kita lihat Bapak Saudara jemaah Jumat, jam 3 malam, jam 3 subuh, banyak orang yang sudah keluar dari rumahnya. Untuk apa? Untuk mencari kehidupan dunia. Tapi apakah ketika azan subuh berkumandang, azan itu kita datangi, masjid itu kita temui, solat itu kita dirikan atau tidak? Kenapa untuk dunia yang hanya sebentar saja, tak lama, kita mati-matian untuk mengejarnya? Tapi untuk akhirat, sesuatu yang panjang, sesuatu yang lama, sesuatu yang bisa menakutkan dan bisa juga menyenangkan, kita sepele akan hal itu. Bapak Saudara jemaah Jumat yang Allah muliakan, kalaulah ibadah tidak serius, kalaulah ibadah tidak konsisten, kalaulah ibadah tidak sungguh-sungguh, maka nanti kita akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pesannya Bapak Saudara jemaah Jumat, bagaimana agar ibadah itu serius, ibadah itu sungguh-sungguh dan diterima Allah? Anggap dan bayangkan, yakini dalam dada, seakan-akan ibadah yang sedang dilakukan bagaikan ibadah terakhir yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita. Insya Allah mujahadah akan lahir ketika menganggap ibadah seakan-akan itu ibadah terakhir dan tidak ada kesempatan untuk beribadah selanjutnya. Yang ketiga, kata Nabi, kalau ingin hidupmu berkah, ingin hidupmu selamat dunia akhirat, maka bekal ketiga adalah muraqabah. Yakini dalam dada, kemanapun kaki melangkah, tangan mengayun, kita selalu berada dalam pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Saudara jemaah Jumat, Allah tak pernah tidur. La ta'khuzuhu sinatu wala naum. Allah tak pernah tidur. Allah juga punya 2 orang asisten pribadi, 24 jam aktif, tak pernah rusak, tak pernah sakit, tak pernah lelah. Dia bernama Rakib dan Atid. Apapun yang akan Bapak lakukan, jangankan melakukannya, terbesit dalam hati saja suatu kebaikan, Rakib akan menggunakan penanya untuk menulis segala yang sudah Bapak besikkan di dalam hati sanubari. Oleh sebab itu Bapak Saudara jemaah Jumat, orang yang muraqabah, yang merasa diawasi Allah, maka hidupnya akan selalu berada dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika niat mau melakukan kesalahan, muraqabah, ingat Allah. Allah melihat kita, Allah memandang, Allah mengawasi, maka perbuatan maksiat dan kesalahan itu tidak akan pernah jadi untuk dilakukan. Ketika rasa lelah menghantui dalam beribadah, muraqabah, anggaplah Allah sedang berada di atas kepalamu, sedang memandangmu, maka semangat itu akan lahir kembali. Maka oleh sebab itu Bapak Saudara jemaah Jumat, muraqabah penting dalam hidup. Merasa selalu Allah pantau, merasa selalu Allah awasi, insya Allah hidup akan berkah dan selamat. Karena pada masanya, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, sekecil apapun kebaikan yang dilakukan akan dinampakkan oleh Allah dan akan diberi balasan. Wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah, siapa yang berbuat salah, sekecil apapun salah itu akan dinampakkan dan akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kalau ingin selamat kata Nabi, maka bekal dan modalnya adalah muhasabah. Hitung-hitunglah diri, hisab-hisablah diri. Sekarang kita berada di tahun baru, Pak.
Maka yang penting kita hitung hari ini adalah apakah di tahun 2024 kita jadi orang baik atau tidak. Di tahun 2024 berapa kali solat di masjid? 2024 berapa kali kotak amal kita isi? Di tahun 2024 berapa kali kepala anak yatim kita sentuh? Di tahun 2024 berapa kali bacaan Al-Quran bisa kita khatamkan? Di tahun 2024 berapa banyak lidah membuat luka hati orang? Berapa banyak tingkah laku membuat sakit orang lain? Berapa banyak hak orang lain Bapak ambil? Berapa banyak tanggungjawab Bapak lalaikan? Pada masanya Bapak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka muhasabah penting. Untuk apa? Untuk perbaikan di dalam hidup dan kehidupan. Karena Nabi pesan kepada kita, Pak, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Orang yang hidupnya hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia beruntung di hadapan Allah. Orang yang hidupnya hari ini, man kana yaumuhu misla min amsihi, sama saja dengan hari kemarin, fahuwa makbunun, dia merugi di hadapan Allah. Yang kita takutkan, Pak, man kana yaumuhu, orang yang hidupnya sekarang sarram min amsihi, lebih buruk daripada hari yang kemarin, fahuwa mal'unun, dia pasti akan dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, Pak, kenapa kita masih hidup di tahun 2025? Bisa saja karena dosa kita masih banyak. Kenapa kita masih hidup di tahun ini? Bisa saja banyak urusan yang belum kita selesaikan dengan orang lain. Kenapa kita masih hidup hari ini? Karena Allah beri kesempatan kita untuk menjadi orang yang lebih baik dibanding tahun-tahun yang sudah kita lewati. Yang terakhir, untuk selamat dalam hidup dan kehidupan, kata Nabi, bekal dan modalnya adalah mu'aqabah, memberi sanksi terhadap sesuatu yang membuat kita lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Sad ayat 31 sampai 33, Allah bercerita tentang Nabi Sulaiman yang mempunyai satu ekor kuda yang sangat luar biasa gagah, kencang larinya, menjadi primadona, menjadi kebanggaan bagi Nabi Sulaiman. Tapi sayang, 1000 kali sayang, kuda yang mengasihkan dipandang mata, membuat hati tenang, membuat Nabi Sulaiman sedikit lalai dari beribadah kepada Allah. Lalu apa yang beliau lakukan kepada kuda itu? Dipotong lehernya, dipotong kakinya, maka seluruh daging kuda itu diberikan kepada yang membutuhkan. Apa pesannya dari Nabi Sulaiman untuk kita, Pak? Lebih baik aku kehilangan sesuatu yang aku cintai daripada aku melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa aku kehilangan sesuatu yang aku sayang daripada aku lalai, terlambat daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya hari ini, Pak, apa saja sesuatu yang rasanya membuat kita lalai mengingat Allah? Apakah HP kita? Apakah pekerjaan kita? Apakah istri kita? Apakah harta kita? Apakah mobil kita? Atau apa namanya? Maka level Nabi Sulaiman itu bukan level kita. Kita tidak bisa menghilangkan itu. Maka yang mesti kita lakukan, Pak, ketika HP membuat kita lalai untuk datang ke masjid, letakkan HP itu sebentar, datang dulu ke masjid, nanti selesai beribadah, ambil HP Bapak kembali. Ketika pekerjaan yang membuat kita lalai mengingat Allah, istirahat dulu sebentar, datang beribadah, nanti lanjutkan pekerjaan setelah menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, Pak, dalam khutbah yang pendek yang mulia ini, Khatib berpesan kepada kita bersama, mudah-mudahan dalam hidup dan kehidupan Allah masih memberikan kesempatan sampai hari ini. Harapannya adalah semoga kita menjadi orang yang lebih baik daripada tahun-tahun yang sudah kita lewati sebelumnya. Dua saja minimal perbaikannya. Yang pertama, jadilah orang yang semakin taat kepada Allah dan semakin banyak manfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan Allah akan bantu kita, akan wujudkan seluruh keinginan yang belum tercapai, dan akan menjadikan kita jadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Banyak maaf, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.
Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dalam kalian yakin dan percaya manusia, kemanapun kau lari, kemanapun kau bersembunyi, sekuat apapun benteng kau bersembunyi dari kejaran kematian, maka pada masanya kematian itu akan sampai juga kepadamu. Oleh sebab itu, Bapak Saudara jemaah Jumat, hidup kita adalah hari ini, besok bisa saja datang. Tapi pertanyaannya, apakah kita masih ada di hari esok? Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Nabi berpesan kepada kita, "I'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abada." Carilah kehidupan duniamu, bekerjalah, bantinglah keringat seakan-akan kau akan hidup selamanya. Apa maknanya? Hidup di dunia anggap selama-lamanya. Kenapa? Kalau bapak tak dapat target di hari Senin, hari Selasa masih ada. Kalau target bapak tak tercapai di hari Selasa, hari Rabu masih ada. Kalau hari Rabu tak dapat, hari Kamis masih ada, Pak. Kalau hari Kamis tak dapat, Jumat, Sabtu, Minggunya masih ada. Artinya apa? Dunia tak perlu terlalu dikejar. Kalau tak bisa hari ini, besok masih ada. Tapi ingat kata Nabi, wa mali akhiratika ka'annaka tamutu gadda. Kalau untuk akhiratmu, bayangkan, anggap, yakini seakan-akan besok pagi kau akan kembali kepada Allah. Apa maknanya? Untuk akhirat tak ada hari esok. Untuk akhirat cuman hari ini. Besok belum tentu akan diberikan Allah kepada kita. Itu Bapak Saudara jemaah Jumat, mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih baik, jadi orang yang lebih soleh, jadi orang yang lebih taat kepada Allah dan banyak manfaat untuk orang lain. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma harinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Aqimis salat.